Apakah ini skor lie detector dari Richard Eliezer plus 13 ya, yang mengindikasikan bahwa jujur ya, lalu kemudian Ferdy Sambo minus 8 yang mengindikasikan bohong, Putri Chandrawati minus 25 mengindikasikan kebohongan menurut keterangan ahli ya yang kita rangkum. Lalu Kuat Ma'ruf ini pemeriksaan pertamanya plus 9, pemeriksaan keduanya minus 13 ya. Ini agak bisa kadang jujur kadang enggak gitu bahasa saya. Tapi kemudian Ricky Rizal mengatakan pemeriksaan pertamanya plus 11 dan pemeriksaan keduanya plus 19. Jadi Putri yang rekor ya minus 25. Febri, kalau Bung Febri lihat gimana? Klien Anda tadi kalau mengikuti tes poligraf minusnya 25 sebetulnya. Banyak bohongnya kalau dalam bahasa awam. Oke, kita bicara poligraf. Sebelum bicara perdebatan dan diskusi terkait dengan poligraf, kita lihat dulu pertanyaan yang kemudian disimpulkan. Tadi kan kalau Bu Putri dan Pak Sambo udah dibahas ya. Pertanyaan yang kemudian disimpulkan jujur atau tidak jujur. Untuk Richard itu pertanyaan ahli pada tes poligraf itu ada 3. Yang intinya, apakah Anda menembak Joshua atau tidak? Tentu dijawab, ini ada 3 ya. Secara sederhana, Richard menjawab ya. Dan Richard jujur hasil tes poligrafnya pada saat itu. Bagaimana dengan Ricky? Ricky juga dibilang jujur tadi. Salah satu poin Anda melihat Ferdy Sambo menembak Joshua. Ricky yang ada di mengatakan dia tidak melihat Ferdy Sambo menembak Joshua, dan itu disebut oleh tes poligraf jujur. Artinya tuduhan dari Richard yang mengatakan Ferdy Sambo menembak Joshua yang terakhir itu menjadi tidak benar. Kalau minus 25-nya Putri gimana? Kan ada keterangan Kuat Ma'ruf. Nah, karena itulah kita perlu hati-hati sekali untuk melihat tes poligraf ini. Oh, jadi Anda meragukan? Bukan soal meragukan. Kalau kita bicara soal perdebatan dalam hukum acara pidana, ada beberapa perdebatan. Apakah tes poligraf ini, lie detector ini, diakui sebagai salah satu alat bukti di 184? Itu pertama. Yang kedua, apakah tes poligraf bisa diterapkan pada orang yang dalam kondisi emosional yang tidak stabil? Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, kalau di beberapa negara, kalau kita bandingkan konsep dan pengaturan poligraf di beberapa negara, ada salah satu syarat mutlaknya. Tes poligraf hanya bisa dilakukan ketika orang dalam keadaan tenang dan bersedia. Nah, dia bisa menolak gitu ya? Bisa menolak. Kalau menolak artinya ada resistensi dalam dirinya sehingga tes poligraf itu menjadi tidak valid. Nah, ini memang dikembalikan nanti pada hakim. Kalau saya sebagai kuasa hukum dan juga perlu secara objektif melihat fakta persidangan, kita perlu melihat rangkaian fakta yang satu dengan fakta yang lain. Makanya saya sebut Richard dalam beberapa hal, saya percaya dengan Richard bukan karena keterangan tunggalnya, tapi karena keterangannya itu berkesesuaian dengan bukti yang lain. Maka kita percaya dengan Richard. Tapi kita nggak bisa percaya dengan Richard kalau keterangannya itu berdiri sendiri dan tidak terkonfirmasi. Bahkan ada satu fakta penting yang muncul kemarin, Mas Budiman. Richard mengaku berbohong dalam keterangan BAP tanggal 5 Agustus. Dan ketika dikejar, Richard bilang tidak ada tekanan dari siapa-siapa dan tidak ada pesanan dari siapa-siapa. Isi BAP tanggal 5 Agustus itu adalah Ferdy Sambo yang menembak semuanya. Richard hanya melihat dari atas. Dan Richard mengakui dia berbohong pada saat itu. Gini loh. Saya sudah baca BAP tanggal 5 itu, Mas Febri. Tidak ada Richard Eliezer sampaikan bahwa Ferdy Sambo yang menembak semuanya. BAP tanggal 5 itu skenario dan pengacara yang mendampingi Richard Eliezer itu dari Ferdy Sambo. Betul. Jadi tidak benar loh. Yang dibawa tanggal 6 itu adalah skenario. Nah, ini yang kita sayangkan dalam persidangan, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu menurut kami ya, mohon maaf ini, seperti menjebak klien kami. Saya sudah baca BAP tanggal 5, tidak ada sedikit pun yang Richard Eliezer menyampaikan. Saya berani buka BAP tanggal 5 itu di sini, kita bisa saksikan bersama-sama, jelas sekali bahwa Richard mengatakan kurang lebih begini. Richard dari atas, kemudian dia bilang jadi pertama ketika Richard disuruh ke lantai 3, ketemulah sama Ferdy Sambo. Ferdy Sambo kemudian meminta senjata Glocknya Richard.
Kemudian Ferdi Sambo seolah-olah membawa senjata Glocknya Richard. Di Duren 3, Richard naik ke lantai 2 dan kemudian mendengar suara letusan di bawah. Baik ya. Dia turun, Ferdi Sambo, Joshua sudah tergeletak, Ferdi Sambo menembak semuanya, dan kemudian Ferdi Sambo menyerahkan senjata ke Richard. Itu BAP tanggal 5 yang pertama kali berubah dari skenario, dan Richard mengakui dia bohong pada saat itu. BAP itu harus Ketika kami kejar. Coba Roni, BAP itu kita harus lihat bersama dong, Mas. Iya, makanya bisa kita lihat bersama. Jangan ini sepotong maksud saya. Baik ya, itu. Tapi gimana?